Selamat pagi anak-anak di rumah. Hari ini Lauso Berta yang nemeni kalian semua. Hari ini anak-anak tahu enggak? Hari Minggu di bulan apa ya? Oh iya, di bulan Februari. Bulan Februari ada 2 acara loh anak-anak yang di bulan ini ada Tahun Baru Cina atau Xinjia. Anak-anak seneng ya, pasti dapat angpau yang banyak. Tapi kali ini mungkin agak sedikit berbeda anak-anak karena kita masih di dalam masa pandemi. Kita tidak boleh ketemu banyak orang, tidak boleh ketemu kungkung, popo, ketemu ii, anti, uncle. Sudah tidak boleh lagi anak-anak, kita tidak bisa dulu. Tapi kita tetap bisa loh anak-anak kionghi lewat apa ya? Lewat handphone, lewat video call. Dan di bulan Februari juga ada hari Valentine. Nah anak-anak, Lauso hari ini tidak sendirian loh. Lauso ditemani sama satu murid sekolah minggu. Lauso panggil ya. Ethan, sini Ethan. Ya, Lauso. Waduh, sudah lama Lauso Berta tidak lihat Ethan, kok besar sekali ya? Kamu tingginya sama Lauso Berta mau sama ya Ethan ya? Waduh, nah Lauso Berta mau tanya, jawab ya? Ya, Jawabnya jujur loh ya Ethan? pasti. Oh ya pasti, oke. Lauso mau tanya, enak ibadah offline apa online? Offline. Kenapa enak offline? Karena kita bisa ketemu Lauso. Ketemu Lauso, ketemu teman, katanya Lauso sekolah minggumu cerewet-cerewet. Ya, Oh, cerewet tapi dikangenin ya? gitu. Oh, iya tuh ya kata Ethan bilang gitu loh anak-anak. Nah, Lauso mau tanya lagi satu lagi pertanyaan. Jawab jujur loh ya. Oh iya, kalau Ethan di rumah kebaktian online itu tuh dipaksa sama mama atau Ethan sadar sendiri? Satu sendiri. Loh kok bisa sadar sendiri? Coba, kenapa Ethan mikir, oh aku sadar sendiri, aku harus kebaktian tanpa disuruh mama papaku. Sebabnya apa? Karena hari Minggu kita harus ibadah kepada Tuhan pagi. Oh, jadi Ethan tuh mikir, walaupun di rumah hari Minggu tetap harus ibadah gitu ya? Pagi. Oh pagi, sudah mandi belum Tan? Ya lah. Oh sudah mandi, jadi seperti kayak kamu berangkat ke sekolah minggu ya Tan ya? Oh gitu, terus boleh sama tiduran enggak ya Tan ya? Tidak boleh, harus duduk. Oh harus duduk, tapi mesti kamu ada bosen-bosennya toh? Ya pasti. Oh pasti anak-anak ada bosennya juga. Apa yang bikin bosen? Kita seperti nonton YouTube sama kita tidak bisa ketemu Lauso kita dan Oh bosennya itu karena kamu nonton terus, sekolah sudah lihat laptop, kebaktian juga lihat laptop, jadi bosen nih ya. Tapi kan tetap harus bersyukur ya Tan, ya, karena tetap dikasih apa ya? kesehatan. Kesehatan. Masih dikasih apa lagi? Mama, papa, ada saudara juga. Nah, kita mulai kebaktian hari ini ya Tan ya. Ya. Oh iya, Ethan pimpin doa mau? Ya. Oke, suaranya yang jelas, yang lebih keras. Oke? Ya. Yuk, anak-anak kita berdoa dulu ya. Biar Ethan yang pimpin doa ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih atas hari ini kita bisa beribadah kembali. Walaupun online kita bisa tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan juga berkati sekolah minggu kita biar bisa berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Amin. Thank you Ethan. Ya, Habis Lasha. ini kita mau nyanyi ya. Ethan ikut nyanyi ya. Ya, oke. Nah, anak-anak lihat hari ini Lauso Berta bawa apa? Bawa Alkitab. Tapi ini alat peraga loh anak-anak, ini bukan Alkitab yang sesungguhnya. Kalau Alkitab yang sesungguhnya itu yang seperti punya papa mama di rumah. Juga ada Alkitab khusus anak-anak. Ada gambar-gambarnya, jadi anak-anak bacanya sama lihat gambar, wah lebih enak. Nah, kenapa sih Lauso Berta hari ini bawa Alkitab?
Karena Lause Berta mau ajarin satu lagu tentang Alkitab. Di dalam Alkitab tuh sebenarnya ada apa toh? Terus siapa toh yang menulis Alkitab? Buat apa Alkitab itu ditulis? Ya, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Bagi anak-anak yang sudah bisa, anak-anak boleh langsung ikut nyanyi. Ikut bangkit berdiri, nyanyi sama Lause Berta. Bagi yang belum bisa, kita belajar sama-sama ya. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, gampang tuh anak-anak. Ayo anak-anak sekarang semua bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini satu kali lagi ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita Tuhan ya. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan cerita Tuhan. Nah, anak-anak, kita sudah siap belum dengerin firman Tuhan? Dengerin cerita Tuhan. Nah, ini contoh Alkitab yang tadi Lause cerita. Ini Alkitab yang sesungguhnya. Nah, anak-anak, hari ini Lause mau cerita dari Injil Matius. Nah, coba ya kita buka ya. Dari Injil Matius ayat 1 sampai ke 11. Nah, anak-anak, cerita ini tentang Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus itu mengalami godaan. Coba di sini nanti ada tulisannya. Godaan. Godaan itu apa tau Lause? Godaan itu misalnya gini. Hal-hal yang anak-anak itu tahu itu tidak terlalu bagus, tapi anak-anak tuh tidak bisa lepas. Anak-anak tuh pingin terus ngelakuin itu. Misalnya waktu anak-anak sekolah online. Waktu anak-anak sekolah online, anak-anak tuh kadang tetap pingin chattingan sama temennya. Kadang juga anak-anak malah anak-anak waktu gurunya nerangin, anak-anak malah apa? Main game sendiri. Nah, itu namanya godaan. Anak-anak kan tahu kalau itu tidak boleh, tapi kita itu kadang tidak bisa anak-anak melawan godaan. Nah, hari ini Lause mau ada muter film. Nah, film ini cerita tentang Tuhan Yesus yang digoda sama iblis. Nah, yuk kita lihat filmnya ya anak-anak ya. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun.
Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, anak-anak sudah lihat filmnya. Elsa Berta hari ini bawa apa ya ini? Apa ini? Roti. Ya, anak-anak ingat enggak? Godaan pertama yang iblis tawarkan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama itu apa? Iblis tuh kan tahu Tuhan Yesus itu sudah puasa 40 hari. Nggak makan, nggak minum. Wah, itu tuh berat loh anak-anak. Lauso aja nggak bisa loh suruh nggak makan, nggak minum 40 hari. Nah, iblis tahu. Iblis langsung bilang apa? Tuhan, kamu kan hebat. Bisa mengubah batu yang banyak ini jadi roti. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus lakuin nggak? Nggak mau anak-anak, Tuhan Yesus nggak mau. Padahal iblis tuh tahu bahwa kalau orang sudah puasa pasti lapar. Kalau sudah lapar, kita makan roti yang banyak, terus kita jadi kenyang. Kalau sudah kenyang, kita jadi apa? Puas, sudah kenyang. Nah, yang kedua apa anak-anak? Coba langsung taruh dulu ya rotinya ya. Nah, yang kedua, iblis juga menawarkan apa? Setiap manusia tuh kepingin kelihatan apa tuh anak-anak? Strong, kepingin kelihatan apa tuh? Kuat, kepingin kelihatan apa? Hebat di antara orang banyak. Maka iblis juga kasih ujian apa? Tuhan Yesus dibilangin apa? Suruh apa? Terjun anak-anak, suruh lompat. Nanti malaikat-malaikat kan pada nangkep kamu toh Tuhan. Jadi kamu ndak jatuh. Tuhan Yesus lakuin itu ndak? Ndak juga anak-anak. Wah, tapi dasar iblis itu ndak mau nyerah. Yang ketiga, manusia juga suka apa tuh anak-anak? Suka harta, suka uang yang banyak. Kalau uangku banyak, anak-anak aja sekarang sudah pada cinta uang ya kelihatannya ya. Kalau ditanya mau apa? Hadiah ulang tahunnya, handphone, mau apa? iPad, mau apa? Laptop. Nggak ada tuh yang tadi tanyain sama mamahnya, nak kamu kalau ulang tahun mau minta apa? Alkitab mah. Waduh kelihatannya jarang ya anak-anak ya. Nah itu juga sama, iblis juga tahu manusia itu selalu senang kekayaan. Nah 3 hal itu dipakai iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Kepuasan, kemudian kekuatan, kemudian kekayaan. Nah anak-anak, kita sekarang belajar yuk, sama-sama belajar yuk. Kita belajar tentang karakter
iblis. Wah, ini ada gambarnya nih. Iblis ini kalau pakai gambar tuh serem gini ya. Ada kayak ada taringnya. Nah, anak-anak lihat. Karakter iblis yang pertama, anak-anak tuh harus ingat, iblis itu smart, pinter. Iblis itu pinter. Yang kedua, iblis itu tidak mudah menyerah alias berusaha terus anak-anak. Kalau dikasih ujian yang pertama gagal, dia coba lagi yang kedua gagal, coba lagi yang ketiga. Nah, jadi anak-anak bisa belajar karakter iblis. Yang pertama, iblis itu pinter, dia tahu kelemahan kita apa. Wah, kalau Lause itu punya kelemahan apa ya? Lause itu punya kelemahan kalau belanja lihat di supermarket, waduh kalau ada baju yang bagus, Lause tuh suka shopping. Lah, iblis tuh juga selalu kasih celah. Loh itu loh Lause Berta, yang sana bajunya bagus loh, murah loh, beli aja. Nah itu anak-anak godaan iblis anak-anak ya. Nah selain kita belajar tentang karakter iblis, kita juga mau belajar tentang karakter Tuhan Yesus. Nah yang pertama, Tuhan Yesus itu tahan terhadap godaan. Contohnya apa toh Lause? Contohnya waktu Tuhan Yesus habis puasa 40 hari, dia lapar, dia tetap bilang, enggak, aku enggak mau ngubah batu jadi roti. Enggak, karena manusia tuh hidup bukan hanya dari roti aja, tapi dari firman Tuhan. Waduh, yang kedua, Tuhan Yesus diuji apa? Suruh lempar, menjatuhkan diri. Tuhan Yesus tuh tahu loh anak-anak, kalau malaikat tuh ya pasti nangkep, Tuhan Yesus tuh berkuasa. Tapi Tuhan Yesus juga tidak mau melakukan. Nah, karakter kedua Tuhan Yesus yang harus kita contoh tuh apa? Self control atau pengendalian diri. Walaupun Tuhan Yesus itu punya kemampuan, punya kekuatan, bisa enggak tahu dia mau ngubah batu jadi roti? Oh gampang anak-anak, itu sipil. Tuhan Yesus itu sudah buat mujizat banyak. Tapi dia enggak mau lakuin itu karena dia tahu kalau dia nuruti iblis, Tuhan Yesus nuruti iblis, berarti Tuhan Yesus enggak bisa menuruti kehendak Bapa. Tuhan Yesus tahu itu tuh bukan kehendak Bapa. Tuhan tidak kepingin kayak gitu kita pamer kekuasaan, kita pamer kekuatan. Tuhan tidak mau. Nah, yang terakhir nih anak Lause, kalau sekarang kita sudah tahu nih iblis itu karakternya seperti pinter, terus juga tidak mudah menyerah. Kalau Tuhan Yesus karakternya seperti ini, kita caranya gimana toh Lause? Kalau sekarang tuh kita tuh mau melawan godaan. Nah, Lause punya satu cara. Tidak ada cara yang lain kecuali apa anak-anak? Seperti yang tadi lagu yang kita nyanyiin itu loh. Apa yang tadi judulnya? Coba Lause ambil ya. Ini loh anak-anak. Ini tuh cuma senjatamu tuh cuma ini. Lah kok bisa Lause? Iya, tapi ini kalau cuma dipelototin, ndak dibuka, ndak dibaca, ndak dilakuin, ya sama aja anak-anak, ini ndak berguna, malah buat ganjel. Ya itu anak-anak, ini ndak berguna. Nah, caranya gimana? Anak-anak harus saat teduh baca firman Tuhan setiap hari. Supaya setelah kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kemudian ada apa? Roh Kudus ini loh anak-anak, Roh Kudus yang di dalam hatinya kita tuh ikut bertumbuh, ndak mati. Nah, setelah Roh Kudus ada di dalam hati kita, itu yang ngasih kita kekuatan untuk melawan godaan-godaan iblis tadi. Nah, kuncinya cuma satu anak-anak. Nah, jadi anak-anak tahu kan kalau anak-anak bilang, Lause aku tuh sebenarnya ya kepingin loh Lause, ndak main game terus. Ya kepingin loh Lause, tapi tuh ndak isai. Setiap lihat iPad, aku tuh tepat-tepat pengen main. Pengen telepon temanku online game. Nah, waktu kita mikir seperti itu di dalam hati, kita cepat-cepat berdoa. Tuhan Yesus, aku tuh ndak kepingin main terus loh. Aku pengen ngurangi, aku ndak mau jatuh ke dalam godaan game online terus. Tuhan Yesus bantu aku ya.
Nah, pasti Tuhan Yesus bantu anak-anak karena ada Roh Kudus di dalam hati kita yang selalu memberi kita kekuatan. Nah, anak-anak, cerita Loso Berta hari ini sampai di sini. Anak-anak jadi tahu kan kalau kita manusia itu selalu mudah jatuh ke dalam godaan. Banyak sekali macam-macam godaannya. Ada yang orang itu sukanya makan. Kalau lihat makanan tidak bisa nahan walaupun perutnya sudah kenyang, kepingin makan terus. Ada yang suka main game online. Ada yang suka anak-anak nonton film porno. Aduh, Loso tuh sedih loh kalau Loso denger. Ada yang Loso dapat cerita bahwa anak sekolah minggu ada yang mulai suka nonton film porno. Aduh, jangan ya anak-anak, itu tuh bisa merusak otak kalian. Nah, senjatanya gampang tuh anak-anak, kita harus saat teduh setiap hari. Oke, sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu kami adalah manusia yang lemah, anak-anak yang penuh dengan dosa. Tuhan, tapi kami tahu kami memiliki Roh Kudus yang hidup yang ada di dalam hati kami. Kami mau Tuhan belajar untuk dapat melawan setiap godaan yang datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah selesai mengikuti sekolah minggu. Pimpin sertai langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah anak-anak, sekolah minggu kita selesai sampai sini ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia
Ayat persembahan diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?